Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini hari pertama proses pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan oleh SD Impres 008 Lilimori. Dan seperti yang kita lihat di dalam lingkungan sekolah, nampak sangat sepi. Ini dikarenakan proses belajar mengajar sedang berlangsung. Dan untuk itu saya akan mencoba untuk mewawancarai salah satu orang tua siswa yang berada di luar lingkungan sekolah untuk ingin mengetahui apa pendapat dari orang tua siswa tentang proses belajar di sekolah ini di masa pandemi. Permisi Bu, Iya Pak. lagi menunggu anaknya di sekolah? Iya Pak, sedang menunggu anak pulang sekolah. Dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Ayu Pak. Ibu Ayu. Bisa luangkan waktunya sebentar untuk saya bertanya? Iya Pak. Begini Bu, tanggapan Ibu terhadap pembelajaran tatap muka di hari pertama ini bagaimana? Baik Pak, jadi tanggapan saya selaku orang tua siswa tentang pembelajaran tatap muka terbatas di hari pertama ini, saya sangat mendukung. Karena apa? Karena sekolah SDN Lilimori ini telah menerapkan sistem protokol kesehatan yang sangat ketat seperti pengaturan jumlah siswa di kelas, kemudian jaga jarak, kemudian penggunaan masker bagi semua siswa, dan juga disediakannya sarana cuci tangan di setiap kelas Pak. Begitu. Berarti bagi Ibu sudah tidak ada kekhawatiran lagi? Tidak Pak, karena orang tua juga hanya bisa menunggu sampai di luar gerbang Pak. Terima kasih Bu atas informasinya dan bincang-bincang. Terima kasih Pak. Itu tadi tanggapan di salah satu orang tua siswa, dan selanjutnya saya akan masuk ke dalam lingkungan sekolah untuk melihat sistem pembelajaran di masing-masing kelas. Mengapa SD Lilimori ini ditunjuk sebagai uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah? Karena sekolah Lilimori ini memiliki fasilitas seperti wastafel ini untuk pencucian tangan bagi siswa sebelum masuk ke ruang kelas. Nah, selanjutnya kita menuju ke ruang kelas untuk melihat proses belajar mengajar. Dari sini kita bisa mendengar proses belajar mengajar guru dan para siswa. Dan kita lihat bagaimana sistem pembelajaran di masa pandemi ini. Seperti inilah proses belajar mengajar di masa uji coba pembelajaran tatap muka, di mana dari satu meja ke meja siswa yang lain itu berjarak kurang lebih 1 meter. Dan tidak lupa para siswa memakai masker. Dan tidak hanya itu, guru pun demikian juga memakai masker. Nah, kita melihat ke ruang kelas lainnya. Nah, kebetulan ada seorang guru yang mau mengajar di ruang kelas. Selamat pagi Pak. Mau mengajar di ruang mana? Ruang sini. Oh, ini. Bisa luangkan waktunya untuk sedikit berbincang-bincang tentang pembelajaran tatap muka di hari pertama ini. Bisa, silakan.
apa tanggapan Bapak sebagai pendidik tentang penerapan PJJ dan pembelajaran tatap muka terbatas di saat ini? Ya. Penerapan PJJ ini menggunakan metode daring dan luring. Itu pun ada beberapa kendala yang dihadapi siswa, diantaranya kurangnya pemahaman siswa di dalam menerima materi pembelajaran karena kurangnya penjelasan dari guru. Sedangkan pembelajaran tatap muka terbatas ini, anak-anak sudah bisa belajar di sekolah, tetapi dibatasi jumlahnya, hanya 50% dari jumlah siswa semuanya. Tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi penerapan pembelajaran tatap muka terbatas ini lebih baik daripada penerapan PJJ karena anak-anak langsung bertatap muka dengan gurunya masing-masing di sekolah, sehingga pemahaman siswa di dalam memahami materi pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Setelah selesai berbincang-bincang dengan salah seorang guru tentang pembelajaran tatap muka di hari yang pertama ini, selanjutnya saya akan menuju ke ruang kantor untuk menemui Kepala SD Impres Lilimori untuk sedikit berbincang-bincang terkait dengan hari pertama pembelajaran tatap muka ini. Pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ada. Saya ingin berbincang-bincang terkait dengan hari pertama pembelajaran tatap muka ini. Iya, silakan. Apa yang saya sampaikan dalam rapat itu, yang saya sosialisasikan, orang tua semua paham, ikuti aturan tata tertib yang kita buat. Yang pertama-tama, sebelum kita mengundang siswa untuk datang ke sekolah pada hari Jumat itu, kebetulan kami sudah diberikan izin oleh gugus tugas. Hari itu juga kami berduduk sama teman-teman guru di kantor untuk mengirimkan jadwal pembelajaran untuk anak siswa yang boleh datang ke sekolah. Karena di situ dalam SOP itu cukup jelas 50% siswa boleh datang di sekolah. Nah, maka dari itu pertama-tama kita kirimkan jadwal dulu kepada orang tua siswa melalui wali kelasnya masing-masing lewat WA grupnya, yang diundang pada hari Senin tanggal 6, Senin Selasa itu adalah kelompok A. Semua kelompok A dari kelas 1 sampai kelas 6 diundang pembelajarannya Senin Selasa. Nah, untuk hari Rabu Kamis itu yang diundang kelompok B-nya, begitu juga dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, setelah jadwal pembelajaran ini terkirim, orang tua sangat respon sekali, mengucapkan banyak terima kasih melalui WA-nya, sehingga kami juga Dewan Guru sudah membentuk tim yang terbagi menjadi 3 ini, yaitu untuk tim pertama yaitu pembelajaran dan tata ruang dikoordinator oleh Pak Wayan Sweca AMA, dan tim yang kedua tim Sapras yang dikoordinir oleh Marcelinus Bait SPD, dan tim Humas yang dikoordinator oleh Pak Nyoman Sukandra SPD. Nah, inilah harapan saya mengarahkan kepada tim yang sudah kita bentuk ini untuk betul-betul bekerja sesuai dengan topoksinya masing-masing dan bertanggung jawab. Arahan kami, guru-guru itu harus datang jauh lebih awal daripada siswa, yaitu guru itu datang jam 6.30 atau setengah 7 sudah standby semuanya di sekolah menunggu siswa datang. Nah, setelah
Bahkan orang tua itu sangat antusias sekali, jam 6 itu sudah ada menunggu di tribun depan. Itu akhirnya yang bertugas itu sudah mulai mengarahkan teman yang dikoordinator oleh Pak Marcelinus Bait itu mengarahkan teman-teman, ada yang jaga di pintu gerbang mengecek suhunya, sekalian mengarahkan dulu anak-anak itu ke tempat cuci tangan. Di situ juga ada tim yang menunggu cara mencuci tangan yang bersih dan memberikan sabun. Setelah itu dibersihkan dengan tisu, disemprot dengan sanitizer. Nah, tim itu juga mengarahkan langsung ke kelas masing-masing. Contohnya kelas 1 diarahkan ke selatan melalui jalan yang bagus. Begitu juga kelas-kelas yang lain diarahkan ke kelas masing-masing. Tujuannya untuk mengantisipasi kerumunan. Diarahkan oleh tim duduk di meja masing-masing sambil menunggu gurunya akan memberikan pembelajaran. Itu di tahap pertama kita lakukan. Sangat-sangat antusias sekali, semangat orang tua, dan orang tua juga mau tahu aturan. Orang tua itu boleh masuk mengantar itu sampai di depan pintu gerbang. Setelah anaknya masuk, beliau tinggalkan, nanti dijemput jam 10.50. Karena pembelajaran kita coba mulai dari jam 7.30, berakhirnya nanti jam 10.50. Nah, di situ juga ada klasifikasi, yaitu jam pembelajaran ada 2 istirahat, karena kita juga kalau tanpa istirahat mungkin jenuh anak-anak. Namun istirahat itu di dalam kelas, tujuannya tidak mengundang kerumunan. Boleh istirahat dalam kelas tapi ditunggu oleh wali kelasnya. Nah, saya bacakan sedikit jadwalnya pembelajaran di situ. Jam 7.30 mulai sampai jam 8.30 itu untuk pembelajaran pertama. Terus ada istirahat jam 8.30 sampai jam 8.40, istirahat 10 menit untuk melepaskan jenuhnya, lelahnya. Habis itu masuk lagi ke pembelajaran yang kedua jam 8.40 sampai jam 9.40. Kemudian jam 9.40 sampai 9.50 berjelang 10 menit juga istirahat kembali, istirahat kedua, baru penggantian jam kedua. Contohnya di situ ada agama, ada penjaskas, itu boleh masuk di situ di jam kedua. Nah, terusus untuk kelas tinggi yaitu 5, 6, yaitu jadwalnya dia hari Jumat, Sabtu. Di situ ada 2 mata pelajaran yang khusus disajikan nanti, jam pertama penjaskas, jam keduanya agama. Begitu juga di kelas 6, agamanya duluan, habis itu penjaskesnya. Nah, kalau pas jam agama, semua agama, karena kita di SD Lilimori ini berbagai macam agama ada, semuanya agama, semua guru agama mata pelajaran itu sudah menyiapkan ruangannya tersendiri bersamaan pembelajaran agama. Yang agama Hindu cari ruangannya agama Hindu, yang Islam bergabung di Islam, yang Katolik dan Kristen bergabung di Kristen. Sehingga berjalan pembelajaran itu cukup aman. Kemudian apakah sistem belajar online masih diterapkan pada siswa SD Lilimori meskipun pembelajaran tatap muka telah diberlakukan? Kalau pembelajaran online atau PJJ itu tetap diberlakukan, karena kita untuk mengantisipasi siswa kita, karena kita sudah sosialisasikan dalam rapat, kita harus berlaku jujur. Apabila kondisi anak itu kurang sehat, tidak diperkenankan datang ke sekolah. Namun pembelajarannya dia di rumah, PJJ oleh wali kelasnya masing-masing. Berarti pembelajaran online itu masih tetap diberlakukan. Contohnya lagi, begitu anak datang semangat dari rumah, begitu dicek suhunya melebihi dari 75,3, itu dipulangkan. Karena kami sudah berikan kesepakatan juga pemahaman sosialisasi, mudah-mudahan orang tua tidak ada tersinggungan apabila anaknya dipulangkan. Tapi orang tua silahkan kalau memang kondisinya kurang sehat. Nah, demi kita berjalannya tatap muka terbatas ini dengan lancar, mudah-mudahan doa kita juga supaya bisa tatap muka full lagi. Itu harapan kita. Kalau kita tidak semua disiplin, orang tua disiplin, saya rasa semua permasalahan akan bisa kita lewati. Terima kasih Pak atas informasi yang sudah disampaikan. Semoga aktivitas sekolah di sini berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku. Amin.
Terima kasih Pak. Sama-sama. Demikian informasi pembelajaran tatap muka di hari pertama yang dilaksanakan oleh SD Impres 008 Lilimori. Dan pada hari ini proses belajar mengajar berlangsung dengan baik tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Sahabat pelajar, cukup sekian informasi dari saya tentang pembelajaran tatap muka dari SD Lilimori. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.